Suku Betawi atau orang Betawi adalah suku bangsa di Indonesia yang menempati wilayah Jakarta dan daerah-daerah penyanggahnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemunculan Betawi sendiri pertama kali pada abad ke-17 sebagai sebuah komunitas dari sejumlah etnis yang tinggal di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Mayoritas suku Betawi memeluk agama Islam. Tidak heran para pria dari suku Betawi baik yang muda sampai yang tua selalu memakai peci untuk menutupi kepala mereka. Hingga saat ini Betawi bukan hanya sebuah suku, akan tetapi sudah menjadi salah satu ikon Jakarta dengan budaya khasnya, serta memiliki nilai sejarah yang panjang dan berharga bagi peradaban di Indonesia. Dalam sejarahnya, asal-usul suku Betawi mulai terbentuk pada abad ke-17, yaitu pada zaman Hindia Belanda. Pada saat itu pihak kolonial Belanda mendatangkan berbagai suku ke Batavia. Salah satu yang paling awal datang adalah orang Bali dan Ambon. Selanjutnya, kelompok etnis lainnya mulai didatangkan, di antaranya Melayu, Sunda, Jawa, Minangkabau, Bugis, dan Makassar. Selain itu, banyak etnis asing datang ke Batavia, seperti Portugis, Arab, Cina, dan India. Karena terjadinya percampuran genetik dan akulturasi budaya antara etnis masyarakat yang mendiami Batavia. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah sebuah komunitas besar di Batavia yang akhirnya mengidentifikasi diri mereka sebagai suku Betawi. Nama Betawi sendiri diberikan oleh pihak Belanda pada saat itu. Berasal dari kata Batavia, yang lama-kelamaan berubah menjadi Batavi, kemudian berubah menjadi Betawi. Pengucapan Betawi sendiri disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal yang kesulitan mengucapkan kata Batavi. Pada tahun 1819, nama Betawi semakin dipopulerkan oleh Muhammad Husni Tamrin setelah membentuk kaum Betawi, dan nama Betawi tersebut terus digunakan sampai sekarang. Suku Betawi merupakan salah satu suku di Indonesia yang kaya akan budaya, mulai dari musik, makanan, pakaian adat, sampai rumah adat tentu memiliki ciri khasnya tersendiri. Ciri khas tersebut sering dilakukan pada upacara adat, hajatan, event besar seperti ulang tahun Jakarta, dan ada juga beberapa masyarakat melakukannya pada keseharian. 1. Ondel-ondel. Ondel-ondel adalah boneka besar yang sering kali muncul saat perayaan budaya, khususnya saat hari ulang tahun Jakarta. Pada perayaan-perayaan tersebut, ondel-ondel biasanya akan diarak mengelilingi kota. Dengan iringan musik, si ondel-ondel akan bergerak menari di sepanjang jalan. Ondel-ondel memiliki tinggi kurang lebih 2,6 meter, dengan mata melotot dan alis hitam. Pada zaman dulu, ondel-ondel konon dibuat sebagai alat untuk penolak musibah atau makhluk halus yang bergentayangan. Namun seiring berjalannya waktu, ondel-ondel menjadi objek hiburan yang dihadirkan di dalam pertunjukan. Baik itu untuk merayakan pernikahan, pesta rakyat, atau penyambutan tamu kehormatan. Dan tidak sedikit ondel-ondel yang diarak mengitari kampung sebagai mata pencaharian. 2. Kembang kelapa. Warna-warni kembang kelapa sendiri dilihat sebagai simbol dari masyarakat Betawi yang terbuka dan menghargai perbedaan. Selain itu, kembang kelapa merupakan simbol kejayaan yang menjadi pengingat masyarakat Betawi bahwa tujuan hidup adalah untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera. Bentuk kembang kelapa terbuat dari lidi yang dibungkus dengan kertas atau plastik warna-warni. Kembang kelapa biasa digunakan untuk menghiasi acara arak-arakan, pentas seni budaya, hingga pelaminan adat Betawi. 3. Rumah adat. Rumah adat Betawi dibangun dengan ornamen yang memiliki makna filosofis yang berkaitan erat dengan sejarah dan kehidupan. Karena rumah adat tersebut erat kaitannya dengan keberadaan penduduk Betawi sendiri. Ada 4 jenis rumah adat Betawi. Rumah adat tersebut banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lokal seperti Jawa dan Sunda, serta budaya asing seperti Arab, Cina, dan Eropa. Rumah adat tersebut seperti rumah kebaya, rumah panggung, rumah joglo, dan rumah gudan. 4. Pakaian adat. Salah satu ciri khas yang menonjol dari pakaian adat Betawi adalah adanya sentuhan Islami, seperti meniru pakaian yang digunakan saat haji atau pakaian yang menggunakan atribut peci atau sarung. Selain mempengaruhi pakaian, pengaruh Islam juga mempengaruhi budaya kesenian
dan tingkah laku sehari-hari. Dilansir laman Kemdikbud, pakaian adat Betawi dibedakan berdasarkan 3 jenis, yakni pakaian sehari-hari, pakaian resmi, dan pakaian khusus. Contoh pakaian tersebut seperti kebaya encim, pangsi Betawi, baju sadaria, dan ujung sarong. Sedangkan untuk pakaian pengantin Betawi adalah dandanan kere haji dan dandanan karnon pengantin cin. 5. Kuliner. Makanan khas Betawi salah satu makanan yang khas dengan citra rasa dan masih bisa ditemukan dengan mudah di Jakarta dan sekitarnya. Salah satu yang paling terkenal adalah kerak telur dengan bahan dasar berupa serundeng dan telur. Kerak telur menjadi salah satu makanan yang paling banyak ditemukan di acara Pekan Raya Jakarta. Ciri khas makanan satu ini ada pada cara pembuatannya. Saat wajan berisi telur dibalik ke arah tungku, sehingga telur yang dimasak langsung menghadap ke arang. Selain kerak telur, ada beberapa makanan khas Betawi lainnya, seperti soto Betawi, soto tangkar, laksa Betawi, nasi ulam, dan masih banyak lagi. Suku Betawi adalah suku yang menempati wilayah DKI Jakarta. Walaupun tinggal di kota metropolitan yang serba modern, tidak lantas membuat masyarakat Betawi lupa dengan kesenian dan budayanya. Sampai sekarang, kesenian dan kebudayaan mereka tetap dilestarikan. Kesenian Betawi tersebut seperti tanjidor. Kesenian ini diiringi dengan musik yang khas. Adapun alat musik yang dimainkan di dalam tanjidor adalah klarinet, trompet, piston, trombon, dan yang lainnya. Jumlah pemain tanjidor biasanya sekitar 7 hingga 10 orang. Dahulu di masa penjajahan, tanjidor banyak dimainkan oleh para budak untuk hiburan tuannya. Namun setelah perbudakan dihapuskan, tanjidor banyak dipakai sebagai pengiring pesta pada perayaan pernikahan. Selain kesenian tanjidor, ada juga kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat, yaitu lenong. Kesenian ini mulai berkembang di abad ke-19. Isi lenong biasanya berupa komedi. Beberapa alat musik yang ditujukan sebagai penyemarak digunakan juga di dalam lenong. Dari mulai kendang, kromon, kekrek, dan alat musik lainnya. Panjak dan ronggeng merupakan sebutan bagi pemain lenong. Panjak berarti pemain pria, sedangkan ronggeng merupakan pemain wanita. Pada zaman dulu, lenong kebanyakan bercerita tentang kisah kerajaan. Untuk sekarang, kehidupan sehari-hari menjadi topik yang banyak diangkat di dalam lenong. Pada saat pernikahan, suku Betawi juga memiliki kesenian yang unik, yaitu palang pintu. Palang pintu adalah sebuah kesenian perpaduan antara silat serta pantun. Kesenian ini sering dipertunjukkan dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Betawi. Awalnya, sang pengantin pria ditantang mempelai wanita untuk mempertontonkan ilmu bela diri. Dan nantinya, sang mempelai pria yang diwakili para jawara, serta perwakilan dari mempelai perempuan akan saling mempertontonkan kemampuan silatnya sambil berpantun berbalasan. Meskipun silat identik dengan berkelahi, namun dalam kesenian palang pintu, penonton banyak dibuat tertawa karena mendengar pantun-pantun lucu yang dilontarkan masing-masing pemain. Salam satu bangsa.